Keharusan menjaga rahasia suami. Pada umumnya wanita ingin mengetahui rahasia suaminya, umpama dengan berapa besar pemasukan keuangan suaminya setiap bulan. Bahkan mereka amat berharap seluruh rahasia sang suami ada dalam genggamannya tanpa kecuali. Sebaliknya, pihak laki-laki berusaha menutup-nutupinya dari sang istri. Keadaan demikian jelas meniscayakan munculnya prasangka buruk, perselisihan dan pertengkaran di tengah-tengah keluarga. Seringkali para wanita mengeluh, sesungguhnya suami saya tidak mempercayai saya. Ia selalu menutup-nutupi rahasia dirinya. Acap kali saya merasakan bahwa dirinya tidak berterus terang. Semua itu membuktikan dan menguatkan prasangka saya bahwa ia merahasiakan sesuatu. Ia tidak memperbolehkan saya membaca surat-suratnya, tidak menginformasikan berapa banyak uang dimiliki, mengalihkan pembicaraan di saat saya menyinggung persoalan ini, dan terkadang berbohong sewaktu saya memaksa dirinya membeberkan rahasia yang disembunyikan itu. Dengan karakter yang dimiliki, kaum lelaki cenderung menutup-nutupi rahasia dirinya terhadap sang istri. Alasannya, para istri tidak mampu menyimpan rahasia dan memiliki kebiasaan menyebarkan isu kemana-mana. Apalagi di saat hubungan dirinya dengan sang istri sedang renggang. Pada saat seorang wanita berupaya membongkar rahasia suaminya kepada orang lain, niscaya malapetaka akan segera menerjang kehidupan keluarganya. Tak jarang kaum wanita berupaya memanfaatkan rahasia suaminya untuk melakukan intimidasi secara tak langsung. Itu jelas akan menjadikan suaminya terpenjara, terhina dan terus dilanda kebingungan. Ada sebuah kisah menarik. Seorang wanita meminta suaminya membelikan seuntai kalung. Namun sang suami menolaknya dengan alasan tertentu. Merasa kesal dengan penolakan itu, akhirnya ia pun membeberkan persoalan pemalsuan surat pernikahan. Akibatnya, sang suami pun diseret ke depan pengadilan yang kemudian memutuskan dirinya harus mendekam di penjara selama 1 tahun. Istrinya mengatakan, "Saya amat mencintai suami saya. Namun ketika kecintaannya terasa mulai memudar, saya langsung membeberkan seluruh rahasianya dengan harapan agar dirinya kembali mencintai saya seperti dulu." Belajar dari kejadian tersebut, seyogianya kaum wanita senantiasa menutup rapat-rapat rahasia suaminya dan tidak menceritakannya kepada siapapun. Kepada teman, kaum kerabat, termasuk orang tua kandung. Selain itu juga sudah selayaknya para istri tidak mencari-cari rahasia yang tidak diceritakan suaminya. Pada umumnya, rahasia apapun mustahil Anda jaga. Boleh jadi Anda mengira bahwa dengan mewanti-wanti seseorang yang mendengar rahasia yang dibeberkan, Anda masih menutup rapat-rapat rahasia tersebut. Padahal, ketika sudah diketahui lebih dari 2 orang, itu tidak dapat disebut rahasia lagi. Begitu pula kalau suami Anda yang melakukannya. Jelas, sebuah rahasia mustahil dijaga dengan cara yang sangat sederhana ini. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata, "Dada orang berakal adalah laci bagi rahasianya." Dalam kesempatan lain, beliau menyatakan, kebaikan dunia dan akhirat dapat digabungkan dengan cara menjaga rahasia dan bersahabat dengan orang-orang baik. Melibatkan suami dalam urusan rumah tangga. Dalam kehidupan rumah tangga, jelas diperlukan seorang pengatur yang bertanggung jawab atas segenap hal yang berlangsung di dalamnya. Sekalipun di keluarga tersebut telah terjalin sedemikian rupa, kebersamaan dan saling pengertian antara satu sama lain. Apabila tanggung jawab keluarga berada di tangan pihak lelaki, maka pihak wanita harus menaatinya. Demikian pula sebaliknya. Namun dengan karakter khas yang melekat pada dirinya, seorang laki-laki lebih pantas memikul tanggung jawab besar ini. Sebelum bertindak, kaum lelaki jelas lebih sering menggunakan akal pikiran ketimbang perasaan. Adapun kaum wanita justru sebaliknya, sering menggunakan perasaan ketimbang akal pikirannya. Oleh sebab itu, Allah mempercayakan tanggung jawab besar ini kepada kaum laki-laki. Dalam kitab sucinya, Allah berfirman, "Kaum lelaki itu adalah pemimpin kaum wanita." Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka atau laki-laki atas sebahagian yang lain yaitu wanita,
dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Dengan begitu, kebaikan sebuah keluarga secara umum berada dalam tanggung jawab laki-laki. Kaidah tersebut tentunya bukan dimaksudkan untuk melecehkan kaum perempuan, melainkan demi terjaganya stabilitas keluarga. Kalau tidak sampai terpengaruh perasaannya yang sensitif dan cenderung fanatik, tentu kaum wanita bisa memikul tanggung jawab tersebut. Alkisah, seorang wanita bernama Fulanah berkata, "Dulu kami di Iran memiliki sebuah kebiasaan unik, namun sayang sekali, kebiasaan tersebut lambat laun telah memudar. Namun sekarang kami merasakan hal yang sangat berbeda dengan diperbolehkannya kaum wanita memimpin keluarganya. Namun saya kira sebaiknya pihak laki-laki tetap mengepalai kehidupan rumah tangga, sekalipun terdapat kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Menurut hemat saya, sebaiknya setiap orang yang ingin menikah menghayati pesan ini. Seorang wanita yang menikah memasuki rumah dengan mengenakan pakaian pengantin dan tidak keluar rumah suaminya kecuali dengan pakaian tertutup. Banyaknya pekerjaan yang harus dilaksanakan membuat kaum laki-laki tidak terlalu banyak campur tangan dalam urusan rumah tangga. Namun itu bukan berarti dirinya tidak bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup keluarganya. Sampai kapanpun, kaum laki-laki tetap menjadi pemimpin urusan rumah tangga dan keluarganya harus menghormati ucapannya. Janganlah kalian menentang pendapat-pendapat yang dikemukakannya, sekalipun nampak kecil dan sepele. Sebab itu dapat menyurutkan keinginan serta menjatuhkan kepribadiannya. Kalau kaum istri tidak taat, bersikap keras kepala, menentang pendapat secara terang-terangan, dan tidak santun terhadap suami masing-masing, sesungguhnya mereka telah menaruh andil bagi retaknya hubungan suami istri. Perlu diketahui, di saat kepribadiannya diinjak-injak dan keinginannya ditolak mentah-mentah, kaum lelaki biasanya ingin membalas dendam. Seorang wanita pernah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah hak laki-laki terhadap perempuan?" Rasul menjawab, "Dengan menaatinya dan tidak menentangnya, tidak bersedekah sedikit pun dari rumahnya kecuali dengan izinnya, tidak berpuasa sunnah kecuali diperkenankannya, tidak keluar rumah kecuali dengan izinnya, dan kalau tetap keluar rumah tanpa izin, niscaya para malaikat di langit dan di bumi, malaikat murka dan malaikat rahmat, akan melaknatnya sampai ia kembali ke rumah." Dalam kesempatan lain, Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik wanita adalah yang subur atau memiliki banyak anak, penyayang, pemalu, memiliki kemuliaan, mendengarkan ucapan dan perintah suaminya, dan apabila sang suaminya bersamanya, ia akan berusaha melakukan apa yang diinginkan suaminya." Beliau juga menyabdakan, "Seburuk-buruk wanita adalah yang mandul dan kotor, cerewet, pembangkang, terhina di tengah-tengah masyarakatnya." Dan dalam kesempatan lain lagi, beliau menyabdakan, "Seburuk-buruk wanita adalah yang terhina di tengah-tengah keluarganya, yang mandul, suka iri hati, selalu berbuat buruk dan suka berdandan apabila suaminya tidak ada." Wahai wanita yang terhormat, nobatkanlah suami Anda sebagai pengatur dan kepala rumah tangga. Janganlah melakukan sesuatu kecuali Anda bermusyawarah terlebih dahulu dengannya. Janganlah merintangi kegiatannya, sebab ia akan menjadikan keinginannya serta semangatnya surut. Biarkanlah dirinya ikut serta dalam mengurus rumah tangga. Janganlah Anda membiarkan anak-anak melakukan sesuatu sebelum memusyawarahkan dengan ayah mereka. Biasakanlah mereka sejak kecil untuk menaati dan mematuhi perintah serta peraturan yang diberlakukan kepala rumah tangga. Semua itu dimaksudkan agar suami Anda merasa dihormati dan disanjung sepanjang hayatnya. Membantu kesusahan suami. Kehidupan ini hanyalah fana atau tidak kekal belaka. Roda kehidupannya pun tidak selalu berputar sesuai dengan keinginan kita. Ada kalanya kehidupan menyajikan kesenangan, dan ada kalanya pula kesukaran. Dengan begitu, lelaki dan perempuan yang telah mengikat janji suci perkawinan harus saling membantu satu sama lain agar keutuhan mahligai pernikahannya tetap lestari hingga akhir hayat. Wanita yang terhormat,
Janganlah bersedih sewaktu perhiasan duniawi sedang tidak menyertai suami Anda. Sebab itu hanya akan menjadikan suami Anda semakin tertekan. Sebaliknya, Anda justru harus menunjukkan kesetiaan dan rasa iba sehingga dirinya merasa bahwa kecintaan Anda terhadapnya tidak berkurang sedikit pun. Kalau keadaan memaksa Anda merogoh kocek Anda sendiri, janganlah Anda kikir. Ketahuilah, nilai kesetiaan menghendaki Anda melakukan hal tersebut. Harta kekayaan sama sekali tidak berarti dan tidak memiliki kemuliaan di hadapan suami Anda. Kalau Anda lebih cenderung memilih harta ketimbang nyawa suami Anda, ketahuilah, bukan cuma kecintaannya yang bakal pudar, dirinya juga akan amat membenci diri Anda. Kalau sudah demikian, hubungan Anda dengannya niscaya akan ambruk. Alkisah. Seorang lelaki mendatangi pengadilan untuk menceraikan istrinya. Ia berkata, "Waktu itu saya menderita sakit yang sangat gawat, sehingga mengharuskan operasi. Saya meminta istri saya meminjamkan uangnya agar operasi tersebut dapat dilangsungkan. Namun dirinya bersikukuh tidak mau meminjamkan uangnya. Lebih dari itu, ia bahkan kabur dari rumah entah kemana. Akhirnya saya bisa menjalani operasi di rumah sakit milik pemerintah. Setelah sembuh, saya bertekad untuk mengusirnya dari rumah saya. Sebabnya ia lebih mengutamakan uangnya ketimbang nyawa saya. Orang yang melakukan itu mustahil disebut sebagai istri." Wanita yang terhormat, berhati-hatilah Anda. Janganlah menyia-nyiakan suami, anak-anak dan rumah tangga Anda di saat-saat kritis. Janganlah Anda mengabaikan mereka. Kalau Anda melakukannya, niscaya Allah akan berbuat yang sama terhadap diri Anda. Pikirkanlah persoalan ini dengan jernih. Janganlah Anda mengingkari rasa kemanusiaan dalam diri Anda. Pengingkaran terhadap rasa kemanusiaan menjadikan Anda tak ada bedanya dengan binatang. Bersabarlah terhadap segenap musibah. Biasakanlah diri Anda untuk bertabaul dengan baik. Rasulullah bersabda, "Sebaik-baiknya jihad seorang wanita adalah bertabaul dengan baik." Menjauhi pertengkaran. Ketika dirinya merasa kesal dan gusar terhadap suaminya, sebagian wanita berusaha membalas dendam dengan cara apapun. Misal dengan bermuka masam, merajuk, membisu di sudut rumah, atau menolak makan dan minum. Lebih dari itu, mereka sering melampiaskan kegusaran terhadap anak-anaknya, memukuli, meneriaki, dan membentak-bentak mereka. Semua itu dianggap sebagai cara efektif untuk memuaskan dendamnya terhadap sang suami. Segenap kelakuan tersebut jelas tidak akan berpengaruh terhadap lelaki yang memang berperangai buruk dan pemberang. Alih-alih menjadi sadar, dirinya malah akan bertambah buas. Kalau Anda memilih tidak mengajaknya berbicara dan terus mengerjakan pekerjaan rumah dan memperhatikan anak-anak, ia pun akan diam membisu, sampai akhirnya masalah tersebut terlupakan dengan sendirinya. Namun saya yakin, pertengkaran tersebut tidak akan berakhir di situ. Selang beberapa waktu kemudian, mereka niscaya akan memulai pertengkaran baru yang mungkin jauh lebih besar. Kalau keadaannya terus seperti itu, tentu umur mereka akan habis hanya untuk bertengkar dan berselisih demi memuaskan rasa iri hati dan dendam. Sebagian besar pemuda yang kabur dari rumah orang tuanya dan tergelincir dalam beragam kesesatan tumbuh dalam suasana keluarga seperti itu. Berikut ini saya kemukakan sebuah contoh yang mengena. Seorang pemuda yang dipanggil Fulan berkata, "Sesungguhnya ayah dan ibu saya selalu bertengkar. Setiap hari mereka selalu bertengkar." Yang kemudian salah satunya pulang ke rumah orang tuanya. Karenanya, saya terpaksa berteman dengan para pencuri dan orang yang sesat yang sering nongkrong di persimpangan jalan. Dalam sekejap mata, saya menjumpai diri saya berada di tengah-tengah para pencuri itu. Lain lagi dengan kisah seorang wanita bernama Fulana yang waktu itu masih berusia 10 tahun. Di hadapan sosiolog, dirinya berkata, "Saya tidak ingat kapan kejadiannya, namun saya masih mengingat dengan jelas bahwa kedua orang tua saya selalu bertengkar di setiap urusan. Teriakan mereka terdengar dari jauh sekalipun. Hingga pada suatu hari, ibu saya pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi.
Kemudian ayah bermaksud menitipkan saya di rumah bibi. Setelah dihubungi, tak lama kemudian, wanita ini yaitu bibi saya datang membawa saya bersamanya ke Teheran. Bertahun-tahun lamanya saya tinggal bersamanya dan harus menjalani hidup yang penuh siksaan. Sampai akhirnya saya memutuskan bahwa sejak hari ini saya tak mau lagi tinggal bersamanya. Kadangkala suami Anda memang bersikap keras kepala dalam beberapa hal, bahkan sampai menggerakkan tangannya atau memukul kepada Anda. Umpama ketika ingin memberitahukan Anda bahwa dirinya tidak sedang ingin berbicara kepada Anda, atau bermaksud melarang Anda melakukan sejumlah kewajiban rumah tangga. Namun, sekalipun itu bermaksud untuk kepentingan dirinya, tidak pantas bagi Anda untuk meninggalkannya dan kabur ke rumah orang tua. Perbuatan tersebut ibarat menyiramkan bensin ke kobaran api. Pertengkaran Anda dengannya akan kian menghebat. Tak jarang itu akan berujung pada keputusan sang suami untuk menceraikan Anda, ketimbang harus terus menjalani hidup yang penuh dengan ketidakcocokan, ketegangan, dan cemoohan. Dalam situasi ini, tentu yang merugi adalah diri Anda sendiri. Harus tinggal di rumah orang tua sampai ajal menjemput, kelak Anda akan sangat menyesali perbuatan tersebut. Konon, seorang wanita berkata, "Saya menikahi seorang pemuda, namun kehidupan kami tidak bertahan lama. Sebabnya saya tidak mengerti sama sekali bagaimana cara berinteraksi dengan suami. Begitu pula dengan suami saya yang merasa kesulitan berinteraksi dengan saya. Kami seringkali berselisih dan bertengkar. Sampai akhirnya saya dan suami saya pulang ke rumah orang tua masing-masing selama sepekan. Setelah itu, orang tua saya dan suami kemudian menyelesaikan masalah kami berdua. Perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi di antara kami membuat kehangatan keluarga menjadi nisbi. Dengan berjalannya waktu, kehangatan tersebut berubah menjadi keengganan. Suami saya pun mencari wanita lain untuk dijadikan istri kedua. Dikarenakan usia yang masih muda, saya tidak memperdulikan segenap pembicaraan yang saya dengar dan tidak sampai membuat perlakuan saya terhadapnya berubah. Kami lantas berpisah. Saya menyewa sebuah kamar di suatu tempat agar bisa hidup mandiri. Namun kemudian saya dikejutkan dengan banyaknya lelaki iseng yang bermaksud memanfaatkan saya dan menghempaskan saya ke jurang kesesatan. Saya pun kemudian bertekad kembali kepada suami. Ketika pintu rumahnya diketuk, seseorang langsung membukakan pintu dan mengatakan bahwa ia adalah istrinya. Saya kemudian pulang ke kamar sewaan dengan berlinang air mata. Dengan sejumlah fakta di atas, jelas sudah bahwasanya perselisihan dan pertengkaran tidak mengandung manfaat bahkan sedikit pun. Sebaliknya malah akan memicu timbulnya beragam masalah dan malapetaka dalam kehidupan rumah tangga. Wanita yang terhormat, jauhkanlah pertengkaran dan perselisihan dengan suami Anda semampunya. Bersabarlah terhadapnya. Ajaklah suami Anda berbincang-bincang dengan cara lemah lembut. Janganlah menentang ucapannya, apalagi sampai mengejek dan memprovokasinya. Ketahuilah, perkataan baik nan santun akan banyak membantu Anda dalam menyelesaikan persoalan. Tutur kata yang lembut akan membantu Anda menguasai hatinya secara penuh. Jadilah wanita yang setia, ikhlas dan taat. Janganlah membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Rasulullah bersabda, "Tak ada dua orang muslim yang bertengkar dan tetap bermusuhan selama 3 hari kecuali keluar dari Islam. Keduanya tidak berwilayah, dan barang siapa yang memulai berbicara dengan saudaranya, pada hari kiamat kelak akan menjadi orang pertama yang memasuki surga." Berdiam diri tatkala suami gusar. Laki-laki menghadapi ratusan masalah di saat bergiat di luar rumah. Selain itu, dirinya juga akan menjumpai bermacam-macam manusia dengan sifatnya masing-masing. Semua itu jelas akan membuatnya letih, penat dan peka. Sehingga sering tanpa disadari, dirinya melontarkan kata-kata yang terkesan menghina istri atau anak-anaknya. Apabila istrinya cerdas dan memahami permasalahan yang dihadapi suaminya, tentu ia akan mendiamkannya. Dan di saat merasa tidak mendapat perlawanan istrinya, sang suami tentu akan segera diam dan kembali tenang. Lebih lagi, ia akan menyesali perkataannya dan meminta maaf kepada anak istrinya.
Pada saat itu, dirinya akan kembali menyadari betapa istrinya cerdas dan berwibawa. Ia pun akan berbangga hati dan lebih menghormati, mencintai, serta menyayangi istrinya. Sebaliknya, wanita yang tidak mau tahu sikap sensitif laki-laki akan menjawab setiap lontaran kata-kata suaminya yang sedang marah. Keduanya kemudian terlibat cekcok sedemikian rupa, ibarat dua ekor serigala buas yang siap saling menerkam. Ketahuilah, keengganan wanita yang memahami dan menyadari persoalan yang tengah dihadapi suaminya pada umumnya memicu terjadinya peristiwa tragis. Minimal perceraian. Perlu diketahui, segenap kejadian tragis tersebut pada dasarnya dihasilkan oleh serangkaian kata-kata sangat sederhana, namun bisa memicu kerja syaraf seseorang yang tengah keletihan dan baru pulang dari tempat kerjanya. Mari kita simak kisah berikut ini tentang seorang lelaki yang tega membunuh istri dan anak-anaknya. Kemudian menembak kepalanya sendiri dengan sepucuk pistol. Sejak semula, perselisihan dan pertengkaran sering terjadi dalam keluarga tersebut. Suami dan istri tersebut selalu bersitegang siang dan malam. Pertengkaran itu dimulai di saat suaminya tengah kepenatan dan baru pulang dari kantornya. Hingga pada suatu hari, sang suami mulai memukuli istrinya. Kemudian istrinya bertekad melaporkan perbuatan tersebut ke kantor polisi. Namun, niatnya itu dicegah sang suami dengan tembakan jitu di kepalanya. Setelah itu, ia membunuh anak perempuannya, baru kemudian menghabisi dirinya sendiri. Kalau saja si wanita tersebut mau bersabar sejenak dan memilih mendiamkan suaminya yang sedang gusar, tentu ikatan suci pernikahan dan malapetaka tersebut tidak akan pernah terjadi. Dengan mengemukakan contoh di atas, bukan berarti kita membela laki-laki dan menganggapnya terbebas dari kesalahan. Tidak sama sekali. Pihak laki-laki juga bersalah, namun kita akan membicarakan dalam bab yang berkenaan dengan laki-laki. Sebagian wanita berkeyakinan bahwa kalau mereka mendiamkan keadaan semacam ini, niscaya kehormatan serta kewibawaannya akan jatuh di hadapan suami. Tidak demikian halnya. Sebab, di saat sang suami marah-marah dan melontarkan perkataan tidak senonoh, kemudian menyaksikan istrinya diam 1000 bahasa, tentu dirinya akan menyesali dan merasa bersalah. Seraya itu juga ia akan menganggap istrinya seorang wanita cerdas dan berakal. Dalam hatinya terbesit perkataan, istri Anda bisa saja menjawab perkataan Anda, namun ia lebih memilih diam lantaran mencintai dan menginginkan Anda. Ya, ia mencintai betul kehidupan keluarganya. Dengan itu, suaminya tentu akan kian menyayangi dirinya dan selalu berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebaikan serta kebahagiaan keluarganya. Tambahan pula, ia akan segera memaafkan segenap kelakuan buruk istrinya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersabar terhadap perbuatan buruk suaminya, Allah akan menganugerahkan kepadanya pahala sebagaimana pahalanya Asiyah binti Muzahim. Dalam kesempatan lain, beliau juga bersabda, sebaik-baik wanita adalah jika marah atau suaminya sedang marah, ia akan mengatakan kepadanya, tanganku ada di tanganmu. Aku tidak akan memoles mataku dengan celak sampai engkau rela terhadapku. Rasulullah kembali bersabda, kalian harus memaafkan, karena memaafkan tidak menambah bagi seseorang kecuali kemuliaan. Karenanya saling memaafkanlah kalian. Semoga Allah memuliakan kalian. Kegemaran laki-laki. Dalam mengisi waktu luangnya, sebagian laki-laki memiliki kegemaran tertentu demi menyenangkan dirinya. Umpama mengoleksi perangko, mengumpulkan foto-foto, menekuni buku-buku dan tulisan-tulisan bernilai, melatih hewan piaraan, menulis artikel, membuat kerajinan atau segenap hal yang bermanfaat. Menyibukkan diri dengan mengerjakan kegemaran di waktu luang merupakan cara untuk mengobati penyakit jiwa. Sebabnya, mereka akan teralihkan dari segenap kegiatan sia-sia yang bisa menggiringnya ke arah kesesatan dan kealpaan. Karena itu, saya menasihatkan kaum wanita tentang pentingnya menghargai kegemaran suami masing-masing. Janganlah Anda mencemooh atau mencela kegemaran positifnya itu.
Janganlah Anda menganggap kegiatan waktu luang suami Anda sebagai kegiatan sia-sia. Berilah motivasi agar suami Anda tetap menekuni hobinya. Mengatur rumah. Sekalipun kecil dan sempit, lingkungan rumah memberikan rasa nikmat yang khas kepada pemiliknya. Setelah seharian penuh bekerja sehingga didera kelelahan, seorang suami akan pulang dan beristirahat di rumah demi menghirup ketenangan dan ketentraman. Baginya, rumah merupakan sebaik-baiknya tempat untuk menenangkan diri dan memperoleh kasih sayang. Kehidupan di rumah menjadi unit masyarakat terkecil yang mencetak manusia menjadi orang berguna ataukah tidak. Baik dan buruknya moralitas sebuah masyarakat amat bergantung pada kualitas unit terkecil masyarakat ini. Pengatur keadaan rumah sekaligus pusat pendidikan yang sangat potensial adalah nyonya rumah. Tinggi rendah, serta baik buruknya masyarakat berada di bawah tanggung jawab kaum wanita. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan bahwa proses pendidikan dalam rumah sangatlah terhormat dan amat patut dibanggakan. Dengan begitu, kalau seseorang sampai menganggap lingkungan keluarganya hina dina dan pekerjaan mulia di dalamnya tak lebih sebagai aib belaka, sesungguhnya belum menyadari tentang esensi serta nilai penting pendidikan dalam rumah. Nyonya rumah haruslah berbangga dengan kedudukan sangat signifikan ini. Sebab dengan itu, dirinya bisa menghantarkan umat menggapai tingkat kebudayaan yang sangat tinggi. Para wanita berpendidikan tinggi jelas memiliki tanggung jawab paling besar dalam persoalan ini. Mereka harus mengajarkan wanita lain dengan detail pekerjaan nan mulia ini. Maka dari itu, dengan melaksanakan salah satu cara untuk meraih tingkatan tertinggi dalam pengaturan rumah, Anda akan digolongkan sebagai seorang pribadi yang telah bertabaul dengan baik. Seorang wanita terpelajar selayaknya mengatur rumah dengan sebaik-baiknya dan pantas berbangga atas pekerjaan mulia tersebut. Selain itu, mereka juga berkewajiban untuk memperlihatkan bahwa dirinya yang terpelajar lebih baik dan lebih layak untuk mengatur rumah tangga ketimbang wanita yang tidak terpelajar. Tak ada alasan lagi wanita-wanita yang sibuk belajar untuk mengabaikan pekerjaan rumah tangga. Belajar bukanlah berarti melepas tanggung jawab dan menghabiskan waktu dengan sia-sia. Alkisah, seorang laki-laki yang menikahi wanita berpendidikan menengah berkata di hadapan pengadilan, "Sesungguhnya istri saya tak pernah sekalipun mengerjakan pekerjaan rumahnya. Ia selalu berkata bahwa orang yang telah melewati tingkat pendidikan menengah tak pantas mencuci piring, baju, juga tidak diperkenankan mengurus anak-anak. Kalau saya membantah anggapannya itu, ia pasti menjawab, 'Apabila Anda tidak suka dan merasa tertekan dengan sikap saya, ceraikan saja saya dan kawinlah dengan seorang pembantu.'" Laki-laki tersebut kemudian melanjutkan bahwa beberapa hari lalu dirinya mengundang kerabat istrinya untuk santap malam bersama. Setelah berbincang-bincang tentang sejumlah hal, waktu makan pun tiba. Saat itu, sang suami tersebut menyodorkan para tamunya piring hidangan yang di atasnya telah diletakkan ijazah sekolah menengah istrinya. Kemudian ia berkata, "Maaf tuan-tuan dan nyonya-nyonya, ini adalah makanan istri saya setiap malam." Maksudnya ijazah tersebut. "Saya tak punya apapun yang lebih baik yang bisa saya berikan kepada Anda sekalian melebihi santapan ini." Nurus Syamiran yang bergelar master menyatakan, seorang wanita harus benar-benar memahami dan mengetahui urusan rumah tangga di samping tugasnya sebagai seorang istri, sekaligus ibu yang lembut bagi anak-anaknya. Dirinya harus memiliki kepiawaian dalam mengatur rumah tangganya. Dokter gigi terkenal bernama Fasihi mengatakan, "Menurut hemat saya, wanita ideal tidak harus bekerja di kantor pemerintah, swasta ataupun di perusahaan umum lainnya. Sebab tugas-tugas kantor di negeri kita ini secara garis besar tidak memungkinkan dirinya memenuhi kebutuhan makan dan pendidikan anak-anak yang merupakan kewajibannya. Seorang ibu yang sibuk bekerja di kantor selalu kelihatan gelisah, takut dan cemas akan ketidakmampuannya memenuhi keinginan suami atau tentang anaknya yang ditinggal sendirian tinggal di rumah." Dalam kuliah kedokteran, Nyonya Syugra Yikta berkata, seorang wanita yang menganggap dirinya nyonya rumah dapat menjaga kebersihan dan kerapihan rumahnya
atau menjadi teman yang selalu mendampingi suami dalam senang maupun duka, tanpa harus mengabaikan kondisi psikologis dan sosiologis sang suami. Nyonya Iran Naimi pernah mengatakan, seorang wanita dan nyonya rumah sejati mampu menolak keinginan rekreasi yang tidak terlalu penting dengan tujuan memperbaiki keadaan ekonomi keluarga dan mengatur keuangan secara cermat. Masalah kebersihan. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam mengatur kehidupan berkeluarga adalah kebersihan rumah. Tinggal di rumah yang bersih menerbitkan rasa senang di hati dan mendorong suami untuk cepat-cepat pulang ke rumah. Rasulullah bersabda, pangkal agama adalah kebersihan. Dalam kesempatan lain, Rasul juga bersabda, bersihkanlah semampu kalian, karena Allah membangun Islam dengan kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Perhatikanlah selalu kebersihan rumah Anda. Usahakanlah untuk menyapu rumah Anda minimal sekali dalam sehari. Bersihkanlah semampunya debu-debu yang menempel di setiap sudut rumah Anda. Janganlah Anda menunda-nunda waktu untuk itu. Segera bersihkan kaca-kaca rumah Anda dan buanglah segenap kotoran yang menempel di atas bejana tertutup. Berhati-hatilah terhadap kotoran yang ada di dekat makanan dan minuman, sebab itu dapat menjadikan makanan membusuk. Jangan biarkan anak-anak Anda kencing dalam ruangan rumah atau di taman. Kalau sudah terlanjur, segera bersihkan. Setiap sudut rumah harus dibersihkan secara rutin agar tidak menjadi sarang penyakit. Cucilah piring-piring sesegera mungkin. Jangan biarkan bertumpuk. Sebaiknya gunakanlah air yang mengalir dalam mencuci pakaian, piring, dan sebagainya. Bersihkanlah pakaian Anda dan jangan dicampur dengan pakaian anak-anak yang masih kecil. Pisahkanlah baju-baju kotor atau yang sudah terpakai di sudut dapur. Letakkanlah di tempat yang jauh dari kerubungan lalat, yang kedua sayapnya membawa ribuan kuman. Anda sekalian harus betul-betul memperhatikan kebersihan pakaian Anda dan anak-anak Anda. Terlebih pakaian dalam yang berhubungan langsung dengan kulit tubuh. Cucilah daging, biji-bijian, serta seluruh bahan makanan dengan bersih, terlebih sayur-sayuran. Anda harus mencucinya berkali-kali, sebab besar kemungkinan ia telah tercampur cacing atau parasit yang tidak mudah hilang. Begitu juga dengan buah-buahan, cucilah dengan air panas. Apabila ingin menyantap sesuatu, sekalipun menggunakan sendok garpu, sebaiknya Anda mencuci tangan terlebih dahulu. Begitu juga kalau sudah selesai makan. Jangan lupa berkumur-kumur agar sisa makanan yang melekat di antara gigi terseret keluar. Setiap selesai makan, sikatlah gigi Anda dengan menggunakan pasta gigi. Sikatlah gigi Anda minimal sekali sehari. Potonglah kuku Anda minimal sekali seminggu. Ketahuilah, kuku yang panjang akan menjadi sarang kuman yang tak nampak. Usahakanlah untuk mandi 2 kali sehari. Namun, kalau merasa kesulitan, Anda cukup mandi sekali sehari saja. Cukurlah rambut dan cabutlah bulu ketiak Anda yang merupakan sarang kuman penyakit. Syariat suci seringkali mewasiatkan tentang pentingnya kebersihan. Rasulullah bersabda, seburuk-buruknya manusia adalah yang jorok. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata, bersihkanlah rumah kalian dari sarang laba-laba. Sesungguhnya membiarkan sarang laba-laba tetap di dalam rumah akan membawa kemiskinan. Imam Ja'far Asy-Syadiq berkata, sesungguhnya Allah mencintai orang yang rapi dan bersih, serta membenci orang yang kotor dan jorok. Kalau suatu nikmat dianugerahkan kepada seseorang, maka Allah ingin melihat pengaruh yang ditimbulkannya. Para sahabat kemudian ditanya, bagaimana itu terjadi? Imam menjawab, dengan membersihkan baju, memakai wewangian, memperindah rumah, dan menghilangkan kebodohan diri. Bahkan, menyalakan lampu sebelum matahari terbenam pun akan menghilangkan kefakiran dan menambah rezeki. Rasulullah bersabda, janganlah kalian membiarkan sampah bertebaran di rumah kalian. Buanglah segera sampah tersebut di siang hari, karena itu merupakan sarangnya setan. Rasulullah juga bersabda, janganlah kalian meninggalkan pasir atau kotoran di belakang pintu, lantaran itu merupakan sarangnya setan. Kembali beliau bersabda,
Berpakaianlah yang bagus dan perbaikilah perjalanan kalian. Dalam kesempatan lain, beliau menyabdakan, mencuci bejana dan menyapu halaman dapat mendatangkan rezeki. Imam Ja'far bin Muhammad Asy-Syadiq berkata, janganlah kalian membiarkan bejana kalian tanpa penutup, sebab kalau bejana tidak tertutup, setan akan meludah ke dalamnya dan mengambil semaunya apa yang ada di dalamnya. Kembali Imam Ja'far berkata, barang siapa mencuci tangannya sebelum dan sesudah makan, akan memperoleh keberkahan di awal dan di akhirnya. Dirinya akan hidup senang dan sembuh dari segenap apa yang telah membusuk dalam tubuhnya. Rasulullah bersabda, seandainya memakai siwak tidak memberatkan dan menyulitkan umatku, maka akan aku perintahkan untuk memakainya di setiap sholat. Imam Ja'far berkata, sesungguhnya diperintahkan untuk memotong kuku, dikarenakan itu merupakan sarangnya setan dan dapat menyebabkan kelupaan. Dalam kesempatan lain, beliau menyatakan, sesungguhnya tempat paling tersembunyi bagi setan untuk menguasai Bani Adam adalah di bawah kuku-kukunya. Dari Anas berkata, Rasulullah memberikan waktu kepada kaum laki-laki untuk mencukur rambut di kemaluannya setiap 40 hari, mencukur bulu ketiaknya setiap kali tumbuh, tidak membiarkan kumis dan jenggotnya gondrong, dan setiap hari Jumat memotong kukunya. Rumah yang rapi. Rumah yang tertata dengan baik di mana setiap perabotnya tersusun rapi, jauh lebih memudahkan ketimbang rumah berantakan. Pertama, keteraturan serta kerapihan menjadikan rumah nampak indah dan menyejukkan. Para penghuninya niscaya akan memperoleh ketenangan dan kebahagiaan. Kedua, segenap pekerjaan rumah akan menjadi gampang dilaksanakan. Selain itu, waktu untuk mengerjakannya pun tidak terlalu lama. Sebaliknya, rumah yang serba berantakan akan menjadikan kaum ibu kelelahan ketika membersihkannya. Ketiga, sesungguhnya keteraturan dan kerapihan rumah menjadi cermin yang memantulkan bobot kepribadian dan kewibawaan ibu rumah tangga. Sosok ibu seperti ini jelas akan menjadikan hati suaminya semakin terikat dengan rumahnya. Sang suami niscaya akan menjadi betah di rumah. Keempat, rumah yang tertata rapi bisa dijadikan kebanggaan para ibu rumah tangga. Wajar saja. Itu merupakan hasil kerjanya dan mencerminkan tingginya cita rasa serta pemahaman seorang ibu. Membeli perabot rumah tangga yang mahal tidak serta-merta menjadikan rumahnya nampak indah. Justru kerapihan rumahnya lah yang menjadikannya indah. Saya yakin Anda pasti sering menyaksikan bagaimana sebuah keluarga yang kaya raya memenuhi rumahnya dengan berbagai perabotan mahal. Namun, Anda juga tentu mengetahui bagaimana perabotan tersebut tidak tertata dengan rapi. Karenanya, kemungkinan besar di rumah orang kaya itu tidak terdapat ketenangan dan keindahan. Untuk melihatnya saja sudah membuat kita jenuh. Sebaliknya, Anda banyak menjumpai rumah sederhana, miskin, dan tidak diisi perabotan serba mahal. Namun, Anda akan menikmati keindahannya apabila rumah tersebut bersih, terawat, dan tertata rapi. Kaum wanita yang memiliki cita rasa tinggi pastilah memahami dengan baik apa dan bagaimana tugas yang harus ditunaikannya. Mereka tahu bagaimana dan di mana perabotan rumahnya diletakkan. Namun patut diingat, untuk meletakkan perabotan, carilah tempat yang tepat dan dipisahkan sesuai dengan keperluan serta manfaatnya masing-masing. Janganlah Anda meletakkan piring-piring secara bertumpuk. Letakkanlah piring yang sering Anda gunakan di tempat yang mudah dicapai. Umpama, piring untuk kue dan manisan diletakkan di satu tempat, dan gelas-gelas minuman diletakkan di tempat lain. Letakkanlah cangkir teh berdampingan dengan poci. Begitu pula dengan piring, sendok, pisau dan garpu untuk makan. Sebaiknya Anda meminta suami dan anak-anak Anda untuk meletakkan perabotan ke tempat masing-masing, agar mudah dijangkau saat diperlukan sekalipun di tengah malam. Sebagian wanita mungkin keberatan dengan program semacam ini. Mereka menyatakan bahwa itu hanya mungkin dilaksanakan oleh orang-orang kaya. Sementara bagi mereka yang hidup miskin dan pas-pasan, mustahil menerapkannya. Perlu kami jelaskan bahwa berbagai sarana untuk menopang kehidupan haruslah tertata rapi dan bersih, baik itu milik si miskin maupun si kaya.
Orang miskin harus menata perabotan rumahnya, umpama menata pakaian untuk musim dingin maupun musim panas di tempat masing-masing. Para ibu rumah tangga sebaiknya menggantung bajunya di sudut tertentu kamarnya. Sementara baju-baju suaminya digantung di tempat lain. Letakkanlah baju-baju yang selalu diperlukan di tempat yang mudah dijangkau. Mintalah suami dan anak-anak Anda untuk selalu menjaga kerapihan dan kebersihan rumah. Anak-anak dari seorang wanita yang selalu memperhatikan kerapihan dan kebersihan pasti juga akan menyukai kerapihan dan kebersihan. Mereka telah begitu terbiasa dengan peraturan tersebut dan selalu terlibat dalam membersihkan serta merapihkan rumah. Adapun wanita yang tidak pernah rapi dan tidak mengindahkan peraturan selalu menutup-nutupi dirinya yang memang jorok. Untuk itu, mereka selalu menuduh dan mengkambing hitamkan anak-anaknya sebagai biang jorok. Jelas, tuduhan semacam itu merupakan kesalahan yang sangat fatal. Ingat, anak-anak tersebut berbuat jorok lantaran mengikuti orang tuanya. Kalau orang tuanya memiliki kedisiplinan dan menyukai kerapihan, niscaya mereka akan berbuat sama. Begitu pula sebaliknya. Wanita yang terhormat, Anda sekalian harus meletakkan obat-obatan serta bahan-bahan kimia berbahaya dan yang mengandung racun, juga minyak dan bensin, di tempat yang jauh dari jangkauan anak-anak. Maklum saja, anak-anak tidak dapat membedakan apa yang boleh dimakan dan tidak. Kalau sampai bahan-bahan berbahaya itu disantap anak Anda, niscaya akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karenanya, waspadalah dan berhati-hatilah. Ketahuilah, kelalaian dan kecerobohan terhadapnya menjadi awal dari segenap malapetaka hidup Anda. Alkisah, Ashgar yang berusia 6 tahun dan Alim berusia 4 tahun meninggal dunia dikarenakan mengkonsumsi bahan DDT atau pembasmi hama yang terdapat dalam botol susu. Saat kehausan, kebetulan di rumahnya ketika itu tak ada seorang pun yang membantunya menuangkan air. Mereka mengira air dalam botol tersebut adalah susu. Ibu kedua anak tersebut kemudian menjelaskan duduk perkaranya. Kemarin malam saya telah memisahkan sedikit DDT ke dalam botol susu untuk membunuh tikus-tikus di bawah rumah saya. Namun saya lupa menaruhnya di tempat yang aman sehingga terjadilah peristiwa tersebut. Peraturan dan ketertiban dalam rumah memang harus ditegakkan. Namun itu bukan berarti menghilangkan kebebasan penghuninya. Seorang laki-laki berkisah, "Saya sudah letih dengan perilaku serta pengakuan istri saya bahwa dirinya adalah wanita bersih. Setiap pukul 4:30 sore hari, sewaktu saya pulang dari kantor, ia meminta saya mencuci kedua tangan di kolam pekarangan rumah. Selain itu, ia menginginkan saya meletakkan sepatu di tempat tertentu dan memakai sandal khusus dalam rumah. Terus, saya juga harus berganti sandal kalau hendak ke kamar mandi atau toilet. Ia menyediakan pakaian khusus untuk di ruangan-ruangan tertentu, untuk di dapur, kamar tamu, kamar tidur, dan sebagainya. Adapun kalau ingin menghisap rokok, dengan sangat terpaksa saya harus pergi ke kamar khusus agar asap rokok tidak sampai masuk ke dalam ruangan." Kesimpulannya, sejak 4 tahun lalu menikahinya, saya tidak pernah merasakan kebebasan. Saya merasa seperti hidup dalam penjara. Bahkan keadaan di penjara jauh lebih baik ketimbang suasana di rumah saya. Istri saya terjangkit penyakit was-was dan saya tak mampu lagi menanggung derita hidup bersamanya. Sesungguhnya ifrat atau serba berlebihan dan tafrit atau serba minim dalam setiap kegiatan atau pekerjaan merupakan sesuatu yang tercela. Seimbangkanlah selalu perilaku Anda. Janganlah Anda bersikap terlampau kaku dalam mengatur rumah. Jangan sampai peraturan rumah itu menjadikan Anda was-was dan khawatir kalau berjalan di atas karpet tanpa mengenakan sandal. Janganlah Anda berlebihan, sebab itu akan menjadikan orang lain membenci dan meninggalkan Anda. Menyediakan makanan. Salah satu pekerjaan rumah yang termasuk penting adalah menghidangkan makanan. Dengannya, kita akan mengetahui bobot kecakapan serta cita rasa wanita. Kadangkala, kita menjumpai sebagian wanita yang bercita rasa tinggi, sanggup menghidangkan makanan lezat bergizi dan mengundang selera tanpa harus mengeluarkan banyak uang.
Dan terkadang pula kita menjumpai sebagian wanita harus mengeluarkan banyak uang untuk membeli bermacam-macam keperluan memasak. Namun, tidak dapat membuat dan menghidangkan makanan bergizi yang mengundang selera. Kaum wanita yang piawai dalam menyiapkan makanan yang bisa mengundang selera, sesungguhnya akan menarik kecintaan suaminya. Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik wanita adalah yang berbau wangi, pintar memasak, kalau mengeluarkan uang ditunjukkan untuk kebaikan, dan kalau tidak, itu pun untuk kebaikan." Mereka adalah pekerja Allah, dan pekerja Allah tidak akan gagal. Untuk bisa terampil memasak, sebaiknya Anda merujuk buku-buku yang membahas tentang seluk-beluk makanan. Manfaatkanlah buku-buku tersebut agar Anda mampu menghidangkan makanan lezat dan bermanfaat. Dalam kesempatan ini, saya akan mengemukakan sejumlah hal yang mungkin bermanfaat. Pertama, makan bukan sekedar mengenyangkan perut. Kita tidak hidup untuk makan, melainkan makan untuk hidup. Dikarenakan tubuh memerlukan unsur-unsur makanan yang dapat menopang kehidupan, kita harus mengkonsumsi bermacam-macam makanan, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Hal ini mungkin bisa dikategorikan ke dalam 6 bagian, yaitu air, unsur-unsur tambang seperti kalsium, fosfor, besi, yodium, dan tembaga. Unsur evolusi, unsur minyak, unsur protein, dan unsur vitamin B, C, D, dan K. Air merupakan unsur terpenting dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mengurai unsur-unsur yang padat sehingga bisa dicerna usus atau proses metabolisme. Proses tersebut pada gilirannya akan menimbulkan rasa hangat dalam tubuh. Sementara itu, berbagai unsur tambang sangat dibutuhkan tubuh bagi perkembangan tulang dan mengatur kerja otot. Sesungguhnya, unsur evolusi dan gula yang dikonsumsi akan menghasilkan tenaga. Demikian pula dengan unsur-unsur minyak yang merupakan salah satu penghasil energi panas tubuh. Protein merupakan salah satu unsur terpenting untuk mereproduksi sel-sel baru. Juga untuk menguatkan tulang dan syaraf, serta mengatur kerja anggota tubuh. Protein juga berperan dalam proses pembakaran unsur-unsur makanan dalam sel. Berbagai unsur makanan yang telah disebutkan sebelumnya merupakan para penjaga kesehatan manusia. Setiap unsur jelas berperan sebagai penyeimbang kondisi tubuh. Kalau salah satu di antaranya kurang atau lebih dalam memainkan perannya, akan terjadilah penipisan atau iritasi dalam tubuh. Sesungguhnya, sehat atau sakitnya tubuh, panjang dan pendeknya umur, sangat erat berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi. Sesungguhnya kita tengah membuat sesuatu dalam tubuh dengan apa yang kita makan. Karenanya kita harus memahami betul apa dan berapa kadar yang kita makan agar tidak sampai terjangkit penyakit berbahaya. Sebagian orang menjejali perutnya dengan berbagai makanan lezat. Sungguh, dirinya tidak menyadari bahwa itu tengah menyeret dirinya ke arah yang berbahaya. Pertama-tama, ia mengetahui bahwa ususnya mengalami kerusakan. Kemudian, ia langsung pergi ke dokter demi mengobati ususnya. Namun celakanya, ususnya sudah tidak bisa lagi disembuhkan. Rasulullah bersabda, "Perut merupakan tempat segala macam penyakit, dan diet merupakan sebaik-baiknya obat. Berikanlah setiap orang apa yang dibutuhkannya." Sesungguhnya memilih makanan merupakan tanggung jawab nyonya rumah tangga. Kita bisa mengatakan bahwa keselamatan satu keluarga berada di tangan wanitanya. Seorang nyonya rumah tangga yang sebenarnya, di samping pandai memasak, juga harus pintar dan terampil memilih makanan. Dalam benaknya, tak cuma terbesit keinginan untuk mengenyangkan perut keluarganya, namun juga kualitas dan kelezatan makanan yang akan disajikan. Rasulullah bersabda, "Hak seorang laki-laki terhadap perempuan adalah menghidupkan lampu dan menyediakan makanan yang baik, serta menyambut kedatangannya di depan pintu rumah." Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah tentang keutamaan wanita yang berhikmat kepada suaminya. Rasul menjelaskan, siapapun wanita yang mengangkat atau membersihkan sesuatu dari rumah suaminya, kemudian diletakkan di tempat lain lantaran ingin memperbaikinya, akan ditatap Allah, dan barang siapa yang ditatap Allah tidak akan disiksa. Kemudian Rasul melanjutkan,
Sesungguhnya seseorang wanita yang mengandung akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berjuang dengan diri dan harta bendanya di jalan Allah. Dan apabila dirinya melahirkan, akan dikatakan kepadanya, dosamu telah dimaafkan, maka teruslah beramal. Dan setiap kali menyusui, ia akan mendapatkan pahala membebaskan seorang budak. Kedua, kebutuhan terhadap makanan berbeda antara seorang individu dengan individu lainnya. Semua itu jelas bersesuaian dengan usia masing-masing. Anak-anak dan remaja, dikarenakan masih dalam taraf pertumbuhan, membutuhkan unsur-unsur tambang, terutama kalsium, lebih banyak ketimbang orang berusia lanjut. Adapun bagi orang-orang yang menggunakan otot dalam bekerja, harus banyak-banyak mengkonsumsi unsur minyak dan gula. Kebutuhan seseorang terhadap makanan berhubungan erat dengan jenis pekerjaannya. Seorang buruh kasar tentu lebih banyak membutuhkan unsur minyak dan gula, lantaran harus bekerja dengan ototnya. Makanan yang dikonsumsi orang sakit jelas berbeda dengan yang dikonsumsi orang sehat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sesuai anjuran dokter, orang sakit biasanya diharuskan menyantap makanan serba lembut yang mengandung banyak vitamin. Ketiga, pada umumnya, seseorang yang sudah berusia 40 tahun akan berbadan gemuk. Sebagian pihak menganggap bahwa kegemukan menjadi bukti seseorang sedang tidak sehat. Orang gemuk mudah terserang penyakit jantung, pengerasan pembuluh nadi, darah tinggi, sakit ginjal, diabetes, atau penyakit lain sebagaimana disebutkan para dokter. Perlu diingat, orang kurus biasanya berumur lebih panjang dibandingkan orang gemuk. Pada saat umur seseorang mencapai 40 tahun, segenap kegiatannya pun akan berkurang. Proses pembakaran serta produksi sel dalam tubuhnya juga ikut berkurang. Cara terbaik untuk menghindari kegemukan adalah mengurangi makan, serta menghindari makanan yang mengandung minyak, karbohidrat, dan gula. Seorang wanita yang melihat adanya tanda-tanda kegemukan pada suaminya, sebaiknya melihat kembali makanan yang biasa disajikan. Cegahlah suami Anda mengkonsumsi makanan yang mengandung unsur minyak atau gula, seperti santan-santanan, buah badam, dan sejenisnya. Apalagi kalau mengandung unsur-unsur karbohidrat yang terkait langsung dengan kegemukan seperti nasi dan kentang. Untuk itu, Anda dapat menggantinya dengan telur, hati, daging kambing, daging sapi, burung, dan ikan. Makanan-makanan tersebut, di samping rendah kalori, juga akan mencegah kegemukan. Tambahkan pula minum-minuman bergizi yang tidak mengandung minyak seperti keju dan yogurt. Selain pula tentunya buah-buahan dan sayur mayur dengan syarat dirinya tidak mengidap penyakit yang melarangnya mengkonsumsi semua itu. Perhatian seorang istri terhadap makanan yang dikonsumsi keluarganya merupakan bukti terbaik dari kecintaannya terhadap sang suami. Sebab persoalan ini terkait langsung dengan kesehatan suaminya. Kalau Anda memang bertekad untuk menjanda dan ingin membunuh suami tanpa harus berurusan dengan pihak kepolisian, sajikanlah dan kenyangkanlah perut suami Anda setiap hari dengan makanan yang mengandung kalori, minyak, atau gula secara berlebihan. Niscaya dalam waktu dekat, Anda akan segera mendapat gelar janda atau kehilangan suami. Pembaca yang budiman, program santapan ini bukan khusus diperuntukkan bagi orang-orang kaya yang sanggup membeli makanan dan minuman berharga mahal. Tetapi juga berlaku bagi orang-orang yang taraf kehidupan ekonominya menengah ke bawah, sebagaimana dialami mayoritas masyarakat. Memang, bagi kalangan menengah ke bawah, untuk bertahan hidup dan mencari sesuap nasi di siang hari saja sudah sedemikian susah. Apalagi untuk memenuhi kebutuhan tubuh berdasarkan program-program khusus semacam itu. Wahai pembaca yang budiman, sesungguhnya unsur terpenting bagi tubuh juga terdapat dalam makanan biasa. Dengan itu, seorang istri yang memang pintar dan mahir memasak akan memanfaatkan biji-bijian, buah-buahan, dan sayur mayur untuk diracik menjadi makanan yang lezat bergizi dan menarik selera. Biji-bijian tersebut antara lain adalah kacang buncis, kedelai, kacang tanah, gandum, beras, kecambah, dan sebagainya. Namun sekali lagi, semua itu amat bergantung pada kecerdasan ibu rumah tangga sendiri.
Bertamu. Salah satu fenomena hidup berumah tangga yang bisa mengeratkan hubungan antar keluarga adalah bertamu, yang merupakan sebuah keharusan sosial. Bertamu merupakan sebuah kebiasaan baik. Dengannya, hati individu menjadi terikat erat satu sama lain, menimbulkan cinta kasih, serta menghapus iri hati dan dengki. Saling mengunjungi akan membuahkan keuntungan yang besar, menciptakan kegembiraan dan kebersihan hati. Karenanya, janganlah Anda mengabaikan semua itu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang tamu yang datang mengunjungi seseorang membawa rezeki untuk orang tersebut dari langit. Apabila ia memakan sesuatu, Allah akan mengampuni penghuni rumah yang dikunjungi tersebut. Imam Ali bin Musa Ar-Ridho berkata, orang dermawan adalah orang yang memakan makanan orang lain agar orang lain dapat memakan makanannya. Adapun orang kikir adalah orang yang tidak memakan makanan orang lain agar orang tersebut tidak memakan makanannya. Rasulullah bersabda, suatu majelis atau pertemuan tidak akan terasa sempit dengan adanya orang-orang yang saling mencintai di dalamnya. Dalam kesempatan lain, beliau berkata, setiap rumah yang tidak dikunjungi tamu, maka malaikat pun tak akan mengunjungi rumah tersebut. Setiap manusia tentu memerlukan ketenangan. Pada umumnya, hal itu tidak diperoleh kecuali di saat bertemu dan berkumpul dengan orang lain yang dicintai dan dikasihinya. Pada saat itu, segenap masalah kehidupan kendati hanya bersifat sementara, seolah-olah tenggelam dalam perbincangan ceria dan lontaran kata-kata manis nan lembut, yang mengandung motivasi dan dapat mempererat hubungan satu sama lain. Ya, tak bisa dipungkiri, kecuali oleh orang yang kikir, bahwa bertamu merupakan sebuah kebiasaan baik. Namun, di balik semua kebaikannya, ternyata terdapat mara bahaya dan malapetaka yang mengintai. Ini harus segera disadari. Masalah yang pertama adalah bersolek dan berdandan secara berlebihan atau melampaui batas. Semua itu pada gilirannya akan menciptakan kehidupan serba sulit. Segenap perabot rumah tangga pada akhirnya hanya dijadikan sarana pamer diri. Budaya cinta pujian semacam itu menjadikan orang yang minim harta menjadi ngeri atau minder untuk berkunjung, sekalipun terhadap kerabatnya sendiri. Wahai wanita yang terhormat, apakah Anda yakin bahwa seluruh teman dan kolega sengaja berkunjung ke rumah Anda hanya sekedar ingin melihat fasilitas dan perabotan serba wah milik Anda? Kalau memang iya, sebaiknya mereka, yaitu teman-teman Anda, mengunjungi pameran barang-barang modern atau salah satu supermarket besar. Berkunjung kepada sanak saudara atau kaum kerabat tak lain demi meregu ketenangan, kecintaan, dan kasih sayang. Bukan untuk berbangga-bangga dan mengharapkan pujian. Para tamu tidak berkunjung ke rumah Anda sekadar untuk mengenyangkan perut dan melihat-lihat perabotan rumah. Tidak, kedatangan mereka dilandasi keyakinan bahwa berkunjung merupakan suatu bentuk penghormatan, bukan untuk memanas-manasi persaingan dan nafsu bersolek. Pasalnya, mereka adalah orang-orang yang amat bersahaja. Anda berbincang dengan mereka dari hati ke hati. Niscaya Anda akan menjumpai kenyataan bahwa mereka amat menyukai kesederhanaan hidup. Mereka sesungguhnya tidak menyukai segenap kemegahan yang terpantul dari penampilan berbagai barang modern serta perabotan serba mahal. Wanita yang terhormat, janganlah Anda sampai membebani para tamu. Usahakanlah agar mereka merasakan buayan kasih sayang ketika berkunjung ke rumah Anda. Kelak, saat Anda berkunjung ke rumah mereka, Anda akan mengalami hal yang sama. Dengan begitu, nilai-nilai kasih sayang yang terjalin antara Anda dengan para kerabat dan dalam masyarakat Islam pada umumnya akan tetap utuh terjaga. Masalah kedua adalah bahwa kedatangan tamu akan menambah berat pekerjaan rumah tangga. Karenanya, banyak ibu rumah tangga yang merasa keberatan kalau waktunya habis gara-gara harus menyediakan berbagai macam hidangan. Sebagai wujud keberatannya itu, biasanya mereka memasak makanan yang tidak sesuai dengan selera tamu. Kalau sang suami mengetahui apa yang terjadi, tentu dirinya akan gusar, sebab itu akan menjatuhkan harga dirinya sebagai tuan rumah. Celakanya lagi, sang istri juga tak mau kalah lantaran merasa dirinya telah berbuat semampunya,
yang itu sama sekali tidak dihargai, malah diomeli sang suami. Dengan kenyataan itu, bisa dikatakan bahwa amat sedikit pesta perjamuan berakhir tanpa diiringi kegelisahan. Memang, menerima dan melayani tamu bukanlah hal yang mudah. Namun, persoalan tersebut sebenarnya berakar dari minimnya pengetahuan dan pemahaman sebagian besar ibu rumah tangga tentang etika menerima tamu. Berikut ini saya akan mengajukan 2 contoh pesta perjamuan. Anda tinggal memilih contoh mana yang paling baik. 1. Seorang lelaki berkata kepada istrinya, "Saya telah mengundang beberapa teman untuk makan malam bersama di rumah pada malam Jumat. Siapkanlah segala sesuatunya dengan baik." Mendengar itu, benak istrinya mengiangkan kembali trauma tentang kejadian pahit pada acara perjamuan yang telah lalu. Karena itu, hatinya langsung dicekam rasa takut dan ngeri terhadap apa yang bakal dialaminya dalam perjamuan nanti. Namun, sang suami memintanya berulang kali dengan mengatakan bahwa perjamuan kali ini sangatlah penting. Apa daya, sang istri akhirnya menerima walau dengan hati cemas. Pada hari Kamis, istrinya pergi ke pasar untuk membeli sejumlah keperluan perjamuan nanti malam. Di tengah jalan, istrinya terus memikirkan segala sesuatu yang harus dibeli. Setelah membeli seluruh keperluan tersebut, ia pun langsung pulang. Maksud hati, dirinya akan langsung memasak. Namun ternyata, ia menjumpai banyak sekali pekerjaan penting yang juga harus diselesaikan. Belum membersihkan ruang tamu, mengelap kaca jendela, dan seterusnya. Ya Tuhan, aku lupa membeli bawang merah. Oh iya, sayur mayur juga belum dicuci. Lah, daging dan kentang juga belum diiris-iris. Lantas bagaimana? Apakah terlebih dulu merapikan ruang tamu, memasak sayuran, menggoreng kerupuk, ataukah menggarap semur ayam? Di bawah tuntutan untuk melaksanakan pekerjaan dengan cepat, seorang wanita umumnya akan merasa gelisah dan takut. Nasi yang sedang ditanaknya ternyata kurang garam. Ia langsung membuka lemari dan mencari wadah garam. Ternyata habis. Ia buru-buru meminta anaknya membeli sebungkus garam di toko sebelah rumah. Namun, apa mau dikata? Gas kompornya juga sudah habis. Ya ilahi, apa yang harus dilakukan? Belum usai kebingungan itu, tiba-tiba bel rumahnya berbunyi. Para tamu mulai berdatangan. Suaminya berteriak agar sang istri menyambut istri para tamu yang ikut datang. Setelah mengucapkan salam, sang istri langsung kembali ke dapur untuk menyiapkan teh. Namun ternyata, ia menjumpai bahwa panci air yang bertengger di atas kompor sejak tadi kosong dari air lantaran tidak diisi anaknya. Ia kontan menjerit menyaksikan perbuatan anaknya itu dan segera menuangkan air mentah ke tempat tersebut. Kemudian ia mencari gula. Di mana wadah gula? Kayaknya kemarin diletakkan di tempat biasa. Teh hangat sudah siap. Sang istri kemudian menuangkannya ke dalam poci dan membawanya di atas nampan beserta sejumlah cangkir. Para tamu wanita saling melemparkan senyum dan berbisik-bisik satu sama lain. Namun, semua itu tidak dipikirkannya lantaran ia begitu sibuk dengan makanannya di dapur. Ia benar-benar memanfaatkan waktu sedemikian rupa. Sebentar kemudian, ia kembali menemui para tamu dengan senyuman hambar dan menemani duduk beberapa menit, seraya meminta maaf atas kesibukannya di dapur. Tak lama kemudian, ia pun langsung segera balik ke dapur. Di situ, ia menyendokkan kuah ke dalam beberapa mangkuk dan menyiapkan beberapa piring untuk acar dan yogurt. Setelah itu, ia mencari piring besar untuk meletakkan buah-buahan. Namun, kemana gerangan piring besar itu? Ia lantas memanggil putranya untuk bersama-sama mencari piring tersebut. Akhirnya, ia pun menyuguhkan makanan kepada para tamu dan mempersilahkan mereka menyantap makan malam. Setelah usai, para tamu itu pun pulang ke rumah masing-masing. Persoalannya ternyata belum selesai sampai di situ. Sebagian makanan terasa asin dan sebagian lainnya malah kurang garam. Daging yang dimasak kurang matang, ayam panggangnya gosong, dan lantaran kegalauan yang berkecamuk, sang istrinya sampai lupa menghidangkan beberapa masakan. Sang istri baru menyelesaikan pekerjaannya pada pukul 12 malam. Sekujur tubuhnya tentu keletihan dan terasa pegal-pegal. Sementara itu, sang suami juga tengah dicekam kekhawatiran.
Apa pasalnya? Bukan cuma lantaran dirinya sudah mengeluarkan banyak uang untuk mengadakan pesta jamuan tersebut. Lebih dari itu, makanan yang disajikan sangat mengecewakan. Kuah sayur yang terlalu asin, makanan daging yang kurang matang, dan sebagainya. Sang suami begitu menyesal telah mengundang teman-temannya bersantap malam. Kegusaran tersebut akhirnya tak bisa lagi dibendung. Istrinya yang saat itu tengah keletihan langsung dicemooh dan dicaci maki. Pesta perjamuan tersebut hanyalah menghasilkan kegelisahan yang kemudian memicu pertengkaran di antara keduanya. Mulai saat itu, mereka bertekad untuk tidak lagi mengundang tamu bersantap di rumah selama-lamanya. Saya yakin, tak seorang pun yang menyukai dan berkenan hadir dalam pesta jamuan semacam ini. Wahai pembaca yang budiman, apakah Anda tahu sumber kegelisahan dan ketakutan mereka? Salah satunya adalah kurangnya kedisiplinan dalam mengatur dan menata rumah tangga, serta dangkalnya pengetahuan istri tentang etika menerima tamu. Camkanlah, para tamu bukanlah beban yang memberatkan seseorang. 2. Seorang suami berkata kepada istrinya, "Saya telah mengundang 10 orang teman untuk bersantap pada malam Sabtu nanti." Kemudian istrinya menjawab, "Baiklah, apa yang harus saya sediakan?" Suami istri tersebut kemudian bermusyawarah. Lantas mereka memutuskan untuk merancang rencana tersebut dengan matang dan segera menyiapkan segenap hal yang dibutuhkan. Dengan penuh kesabaran dan ketelitian, mereka menyiapkan semua keperluan yang kemudian dituliskan di atas secari kertas. Setelah selesai menuliskannya, mereka membacakannya kembali lantaran khawatir jangan-jangan ada yang terlupa. Begitu seterusnya. Menjelang hari H, mereka berdua pergi berbelanja. Pada hari Kamis malam, mereka mengumpulkan seluruh anggota keluarga untuk menata rumah. Anak-anak mereka diperintahkan untuk membersihkan sayuran, mencuci serta mengupas kentang dan bawang merah, membersihkan beras, membeli dan meletakkan gula serta garam di tempat khusus di dapur. Sang istri mengeluarkan dan mencuci persediaan piring, mangkok, dan sendok serta meletakkannya di tempat khusus. Pada Jumat pagi, setelah sarapan, istrinya dengan enteng mulai mengiris daging ayam, mengupas kentang, dan sebagainya. Alhasil, semua itu dilakukan sang istri dengan penuh ketenangan dan senyuman. Agar menjadi mudah, sebagian tugasnya diselesaikan sebelum waktu zuhur. Setelah makan siang, ia bisa beristirahat selama sejam untuk kemudian melanjutkan sisa pekerjaannya dengan dibantu anak-anak. Pada sore hari, seluruh anggota keluarga sudah mengenakan pakaian bersih. Sang istri kemudian menyalakan kompor untuk membuat air teh. Tak lama, bel berbunyi. Para tamu mulai berdatangan. Kalau mereka termasuk muhrimnya, sang istri tentu akan langsung berdiri menyambutnya. Setelah menjawab salam dan mengucapkan selamat datang, ia mempersilahkan para tamu untuk duduk. Setelah itu, ia langsung pergi ke dapur untuk menengok masakannya. Tak lama, ia sudah kembali lagi kepada para tamunya seraya menanyakan keadaan mereka. Beberapa saat kemudian, ia sudah tenggelam dalam perbincangan dan senda gurau dengan para tamunya. Di saat yang sama, suaminya juga duduk berbincang bersama para tamu lelaki. Dan anak-anak tampak bermain bersama anak-anak lain tanpa diiringi teriakan dan kegaduhan. Sewaktu makan malam tiba, sang istri dengan dibantu suami dan anak-anaknya menghidangkan santapan malam. Seluruh tamu kemudian menyantap makan malam dengan ringan tanpa disertai tekanan psikis apapun. Setelah itu, semua orang yang hadir dalam perjamuan itu menghaturkan ucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada sang istri yang telah menunaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Dan akhirnya, pesta perjamuan itu pun usai dengan menyertakan kebaikan dan kebahagiaan. Para tamu jelas akan menikmati santapan malam tersebut. Mereka bahkan merasakannya sangat lezat. Selain itu, mereka merasa senang lantaran luhurnya budi bahasa tuan rumah. Mereka melihat wajah pasangan suami istri tuan rumah sangat ramah dan selalu dibalut senyuman. Tak terbesit pun kegelisahan dan kecemasan membayang di situ. Di satu sisi, sang suami akan duduk bersama tamu-tamunya dengan hati yang tentram. Dan di sisi yang lain, ia memahami bahwa istrinya adalah wanita yang pintar, bijak, dan pantas disebut nyonya rumah tangga.
Istrinya memang seorang penyabar dan sangat bersahaja. Sang suami amat berbangga karenanya. Tutur katanya amat lembut sehingga tidak pernah menyinggung perasaan para tamu sekalipun dalam bercanda. Alhasil, seluruh tamu merasa senang dan berbahagia. Dari kedua contoh di atas, para pembaca yang budiman tentu dapat menentukan mana yang lebih baik dan lebih layak diikuti.